Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi makalah yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Proses Kewirausahaan. Dan di kelompok 12 ini ya beranggotakan 4 orang, yaitu Mahesa, Muhammad Tegar Saputra, Muhammad Alia Saman, dan Fikri Ardiansa. Materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Alia Saman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang pertama, poin poin pertama, proses dan tahapan kewirausahaan. Menurut Carol Nur, proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pribadi maupun di luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut membentuk locus of control, kreativitas, keinovasian, implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembang menjadi wirausaha yang besar. Secara internal, keinovasian dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari individu seperti locus of control, toleransi, nilai-nilai, pendidikan, dan pengalaman. Sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan yang mempengaruhi diantaranya model peran, aktivitas, dan peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembang menjadi kewirausahaan melalui proses yang dipengaruhi lingkungan, organisasi, dan keluarga. Selanjutnya ada proses dan tahapan kewirausahaan. Yang pertama ada tahap inovasi, yang kedua tahap pemicu, yang ketiga tahap pelaksanaan, yang keempat ada tahap pertumbuhan. Poin kedua, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Faktor keberhasilan. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang bisnis. Yang kedua, punya goals yang jelas. Yang ketiga, memiliki keberanian dan tidak tidak takut gagal. Yang keempat, bisa melihat peluang dengan baik. Yang kelima, memiliki mindset dan soft skill pengusaha. Dan yang terakhir, membangun networking yang luas. Selanjutnya ada faktor kegagalan. Yang pertama, tidak memiliki kreativitas. Yang kedua, kurangnya modal usaha. Yang ketiga, sumber daya manusia yang tidak kompeten. Yang keempat, kurangnya percaya diri. Baik, terima kasih Aldi. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri Ardiansa. Yang ketiga, ide dan tahapan kewirausahaan. Next. Ide dan peluang kewirausahaan ada poin satu, definisi ide, yang kedua, peluang, yang ketiga, kewirausahaan. Next. Selanjutnya, yang keempat, keuntungan dan kerugian berwirausahaan. Kerugian menjadi wirausahawan ada poin satu, jam kerja panjang dan tidak pasti. Yang kedua, pendapatan tidak stabil. Yang ketiga, menanggung resiko. Yang keempat, belajar tak ada akhirnya. Next. Yang kelima, sering terlihat masalah keuangan. Di sini ada keuntungan menjadi wirausahawan. Poin pertama, keuntungan menjadi milik sendiri. Yang kedua, memperoleh status dan kepuasan. Yang ketiga, tidak diperintah orang lain. Yang keempat, berhak mengambil keputusan. Next. Yang kelima, dapat memilih usaha sendiri. Yang keenam, mempunyai kesempatan berjiwa sosial. Yang ketujuh, dapat memilih bidang usaha sesuai minat dan bakat. Yang kedelapan, memperoleh kepuasan. Next. Yang kesembilan, tidak perlu persetujuan pihak lain dalam membuat keputusan. Baik, terima kasih Fikri Ardiansa dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Tegar Saputra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, poin nomor 5, informasi terkini wirausaha. Informasi 1. Di tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM RI menargetkan penciptaan sebanyak 300.000 wirausahaan baru yang akan berlangsung hingga ke tahun ini, dengan tujuan memperkuat perekonomian dalam negeri. 2. Untuk mencapai target ini, pemerintah akan bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan dengan wujud aksi pendampingan dan konsultasi para pelaku wirausaha akan mendapat pendampingan oleh para ahli.
hingga saat ini tercatat sudah ada 6.000 calon wirausaha yang telah mendaftarkan dirinya untuk bisa memperoleh pendampingan dan konsultasi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Informasi ketiga, pada proses pendampingan, pemerintah akan melibatkan 17 konsultan yang disesuaikan dengan kebutuhan para calon wirausaha. Setelah pendampingan berlangsung, pemerintah juga akan membantu mereka untuk bertemu dengan lembaga pembiayaan. Diharapkan semua bantuan ini bisa menciptakan pelaku wirausaha yang baik dan memperkuat perekonomian Indonesia di masa mendatang. Poin nomor 6. Definisi STP. STP adalah singkatan dari Segmentation, Targeting, dan Positioning. Strategi STP pada dasarnya digunakan untuk memposisikan suatu merek pada konsumen dengan sedemikian rupa. Hal tersebut dilakukan agar merek tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif. Fokus utama dalam model pemasaran STP ini adalah pada pendekatan audiens, bukan produk. Model ini berfokus pada pemilihan segmen yang paling bernilai bagi bisnis pada saat merancang strategi pemasaran. Agar penyampaian pesan lebih relevan di setiap segmen audiens tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Tegar Saputra. Dan poin berikutnya akan disampaikan oleh Mahesa. Nomor 7, prosedur STP. Yaitu ada 4 poin. Poin pertama adalah segmentasi pasar. Poin kedua menentukan target dan pasar. Poin ketiga mempromosikan produk. Lalu poin nomor 8 yaitu ada prinsip-prinsip STP. Pada dasarnya STP marketing atau segmenting targeting position adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Dari poin-poin tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa membangun suatu bisnis usaha apapun harus dalam mengorbankan pikiran, tenaga, dan modal yang cukup besar agar bisnis tersebut dapat berkembang sesuai dengan pasar targetnya. Lalu seorang wirausahawan harus memiliki kreativitas dalam membangun suatu bisnis, harus memiliki ide dan gagasan yang jelas agar bisnis tersebut berjalan sesuai sistem yang dibuat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.